Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Oktober 2022. Sudahkah kita saling memberi salam dan senyuman kepada saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perbuatan baik tidak mengenal libur. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32 sampai dengan bab 5 ayat 8 dan Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perdebatan selalu muncul saudara. Bolehkah sabat kita melakukan sesuatu? Kalau kita melakukan di hari sabat, maka kita tidak menguduskan Tuhan Allah. Apakah benar perkataan ini saudara? Hari ke-7 saudaraku yang terkasih, menurut kalender orang Yahudi adalah hari Sabat. Dan menurut hukum Taurat hari Sabat adalah hari Tuhan. Untuk itulah mereka mengartikan kesakralan Sabat itu secara berlebihan, sehingga tidak ada seorang pun diperbolehkan melakukan suatu kegiatan di hari itu, sekalipun untuk menyembuhkan orang sakit. Coba kita bayangkan, jika hari Sabat itu saudara, para dokter, para medis yang menganut hukum ini, apa yang akan terjadi jika ada pasien yang sakit parah atau sekarat? Untuk itulah Tuhan kita Yesus Kristus membuka paradigma penganut hukum Taurat ini. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan baik. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 11. Apakah Yesus tinggal diam tidak berbuat sesuatu atas si ibu ini? Tidak. Tidak saudaraku. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Lukas 13 ayat 12 sampai dengan 13. Yesus lakukan ini saudara karena tergerak oleh belas kasihnya terhadap si ibu yang telah cukup lama menderita. Yesus tak menghiraukan lagi tentang hari Sabat, tetapi kasih saudara, kasih, KASIH, di atas segala-galanya, di atas segala hari Sabat. Kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus tahu perihal kegusaran hati kepala rumah ibadat. Yesus menanggapi kegusaran kepala rumah ibadat dengan menekankan masalah melepaskan dan dilepaskan. Ini artinya saudara, di hari Sabat ada untuk melepaskan dan memerdekakan, bukannya mengikat dan membelenggu. Hari Sabat tepat untuk melepaskan si ibu tersebut dari ikatan iblis. Dengan demikian, hal ini menyatakan akan kehadiran kerajaan Allah yang penuh kuasa. Dengan kata lain saudara, kasih atau perbuatan baik diutamakan daripada peraturan yang membelenggu. Di sini menyampaikan dengan tegas dan jelas, di mana jika ternak saja bisa tetap diperhatikan pada hari Sabat dengan melepaskannya dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Lukas 13 ayat 15. Apalagi terhadap sesama kita saudara.
Perenungan hari ini mau menyampaikan kepada kita bahwa perbuatan kasih, perbuatan baik tidak mengenal libur, saudara. Kita dapat berbuat baik sepanjang hari, setiap saat dengan tidak melihat hari. Peraturan yang dibuat seharusnya dapat mempermudah pelayanan, bukannya menghambat, menghalangi, atau membatasinya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau mengikuti keteladanan Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, yang selalu memperhatikan dan mementingkan untuk menolong orang lain daripada mematuhi peraturan yang membelenggu. Perbuatan baik selayaknya tidak dihalang-halangi, tetapi didukung dan ditumbuh kembangkan. Kasih Yesus yang besar tanpa dibatasi oleh apapun selalu memperhatikan kita dan mau menolong kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.